Yohanes, Injil Yohanes, penulisnya adalah Rasul Yohanes, dibantu oleh Prokorus, ya Prokorus, 1 dari 7 diaken. Injil ini ditulis tahun 96, biasanya dianggap sebagai Injil terakhir dari 4 Injil yang ada, melengkapi 3 Injil sinopsis, ya melengkapi. Kalau sinopsis disampaikan dengan sisi kemanusiaannya, historis banget, gitu ya. Kalau Injil Yohanes disampaikan secara teologis, historisnya pasti, tetapi teologisnya lebih nampak, gitu ya, lebih jelas. Latar belakang Yohanes adalah ditulis di Efesus, ya, Efesus, tempat setelah dia dibuang, ya, jadi Patmos. Patmos itu tempat pembuangan, jadi keluar dari Patmos, dalam perjalanan ke Efesus, Rasul Yohanes menuliskan Injilnya. Di Efesus, Rasul Yohanes ini meninggal dalam usia hampir 100 tahun ya. Tahun 101 Masehi meninggal. 101 Masehi meninggal. Ini rasul terakhir, 101 Masehi meninggal. Setelah itu tidak ada rasul lagi sudah. Ya. Rasul-rasul yang lain sudah berpulang ya, termasuk Paulus pun sudah tidak ada. Jadi Rasul Yohanes yang paling tua. Tema utamanya adalah penyataan Yesus tentang pribadinya, anak Allah yang kekal yang telah datang dalam daging. Injilnya ditulis bagi kita supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jelas ya? Jadi di Injil Yohanes 20 ayat 31 bisa dibacakan. Jadi tujuan Injil ini untuk meneguhkan iman. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Jadi karena penjelasan Yohanes dalam Injil ini menekankan ya Yesus adalah Mesias dan kita percaya bahwa di dalam Yesus yang adalah Mesias ada keselamatan, gitu ya. Jadi Injil ini benar-benar Yahudi. Ya, benar-benar Yahudi. Meskipun ditulis dalam bahasa Yunani, dalam nuansa Yunani, tetapi pola pikir Yahudi tetap kuat. Ya. Dulu sempat dianggap Injil Yohanes ini tulisan gnosis, tetapi ternyata bukan. Ya, jadi jelas bukan gnosis, tetapi Injil ini tulisan Yohanes dengan pola pikirnya Yahudi. Nah, apa bedanya gnosis dan Yahudi? Nanti kita bahas sepintas. Ya, memang ada bercak-bercak pemahaman gnosis dalam kitab Yohanes. Bahkan di Perjanjian Baru, ya bercak-bercak pemikiran Yunani itu banyak. Tetapi tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang penting itu, ya, yang penting itu. Ada yang sama, ada yang tidak. Jadi tidak semua sama dan tidak semua berbeda, gitu ya. Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa menepis adanya persamaan, gitu ya. Bukan hanya perbedaan. Ada sebagian teolog Kristen ngotot berbeda sama sekali istilahnya. Tidak bisa seperti itu.
Ya, karena orang Israel atau Yudea maksudnya, Israel Selatan itu dikuasai oleh Yunani 300 tahun lebih. Ya, dikuasai Romawi juga. Nah, tidak mungkin tidak ada pertukaran ide, tidak mungkin tidak ada kombinasi, gitu ya, tidak mungkin. Ya seperti kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, pasti ada bekas-bekas ya. Orang Tionghoa, orang Cina gitu ya, di Indonesia udah ratusan tahun, pasti ada percampuran gitu ya. Pasti ada. Di kuliner aja kan ada. Bakso itu dari mana kan gitu. Sekarang sudah jadi makanan Indonesia, tapi asalnya dari mana kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu tidak mungkin terhindarkan. Jadi sangat naif kalau seseorang itu ngotot bahwa kitab suci itu murni Yahudi. Tidak. Pasti ada bercak-bercak dari budaya lain, pola pikir yang lain pasti ada. Ya, karena itu tidak bisa dihindari ya. Pertukaran budaya, pertukaran pola pikir, pertukaran segala macam. Kalau yang namanya berinteraksi itu pasti ada, saling menularkan itu pasti ada. Oke. Di dalam Injil Yohanes memiliki banyak tema teologis, tetapi beberapa yang penting gitu ya adalah seperti berikut. Yang pertama, kejamakan Allah. Ya, kejamakan Allah. Dalam Injilnya, Yohanes cukup jelas menjelaskan tentang pribadi dari Tritunggal dan hubungan mereka. Mereka adalah tiga pribadi dalam satu kodrat atau satu natur yang sama. Ya, Bapa adalah yang tak dilahirkan. Saya ulangi, Bapa adalah yang tidak dilahirkan. Anak satu-satunya yang dilahirkan. Dan Roh Kudus berasal dari Bapa. Ini jelas. Mau enggak mau kita ngomong jamak. Banyak orang menekankan keesaan. Boleh. Ya, keesaan yang seperti apa? Kalau mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak terpisahkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu esa, tidak terpisahkan. Nah, seperti apa? Kalau tidak terpisahkan kan mirip Sabelian. Ya. Bapak ya anak, anak ya Roh Kudus ya Bapak lah. Jadinya Sabelian. Tidak terpisahkan itu seperti apa? Nah, itu yang jelas-jelas mereka berpisah sebetulnya meskipun hakikatnya sama. Gitu ya. Kita baca yuk. Yohanes 16 ayat 28. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya, jelas ya. Anak keluar dari Bapak, meninggalkan Bapak, menjadi manusia, dan setelah mati bangkit dia kembali kepada Bapak. Ini jelas pribadi yang berbeda, terpisahkan. Sebab kalau tidak terpisahkan, bagaimana Bapak ada di dalam diri Yesus kalau gitu? Atau Yesus di dalam diri Bapak sekaligus menjadi manusia? Ya, oh Allah kan sakti Pak. Ya, sesakti-saktinya Allah tetapi tetap harus bisa dipahami. Kalau tidak terpisahkan, ya berarti tidak ada Tritunggal. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang orang Kristen itu berat mengakui. Ya, kesannya terintimidasi sama konsep monoteisme satu sebiji gitu ya. Tapi tidak seperti itu, ya. Dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 sudah sangat amat jelas. Pada mulanya bersama. Gitu ya. Ayat kedua, bersama. Bersama itu berarti kan pribadi satu ada pendampingnya, pribadi dua, kan gitu.
Itu bersama. Kalau cuma satu pribadi, tidak terpisahkan, lah bagaimana? Ya. Ini yang kadang-kadang orang sulit mau menerima. Tapi ya memang seperti itu ya. Begitu juga Roh Kudus berasal dari Bapa. Pasal 15 ayat 26. Ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus daripada Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, itu Roh Kudus. Keluar dari Bapa juga. Ya. Yesus dituduh menyamakan diri dengan Allah. Ya. Tetapi Yesus membantahnya dan menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Itu jelas. Kalau satu pribadi yang sama, ya, maka dia Allah. Kalau Yesus menolak bahwa bukan dirinya bukan Allah, berarti Yesus berbohong. Atau kita yang salah tangkap. Padahal jelas firman Tuhan mengatakan di ayat ini kan, di pasal 10 ayat 33 dan 36. Di situ Yesus dituduh menyamakan diri dengan Allah. Jelas Yesus ngomong, aku bukan Allah. Aku anak Allah. Ada perbedaan yang jelas. Silakan Pak. Yohanes 10 ayat 33 dan 36. Ya. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan, baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ayat 36, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jelas ya. Yesus menyatakan dirinya anak Allah. Bukan Allah. Dia menyatakan dirinya yang diutus Allah. Bukan Allah, tetapi anak Allah. Ini menjelaskan bahwa konsepnya Tertullianus itu sudah betul. Una substantia tres personae. Satu substansinya, hakikatnya satu. Ya. Tetapi tiga pribadi. Ada sebagian Kristen juga merasa keberatan pakai kata pribadi. Kalau tiga pribadi, itu kesannya seolah-olah ada tiga oknum. Ya memang ada tiga oknum. Memang ada tiga pribadi. Kalau tidak seperti itu kan bingung. Yesus berdoa sama siapa? Yesus taat sama siapa? Kalau satu pribadi, berarti Yesus taat pada dirinya sendiri. Apa bisa jadi teladan kalau seperti itu? Akhirnya kita nurut sama diri sendiri juga. Ya kan tidak seperti itu. Atau Yesus main drama. Tidak bisa seperti itu. Ya, jadi memang tiga pribadi. Nah, ada gereja-gereja ya, gereja-gereja kuno itu menolak konsep tiga pribadi. Tidak boleh pakai pribadi. Padahal kalau nggak tiga pribadi apa? Sehakikat, tapi pribadinya berbeda. Tiga pribadi itu berarti masing-masing memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Masing-masing itu. Kenapa Roh Kudus disebut pribadi yang lain? Karena juga memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu masalahnya. Tapi di satu sisi, Roh Kudus keluar dari Allah. Seperti listrik keluar dari gardunya listrik. Tidak terputuskan. Nah, masalahnya, Roh Kudus juga punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Didukakan, mendukakan Roh Kudus. Itu kan berarti Roh Kudus punya perasaan. Gitu. Kalau bukan pribadi apa? Di satu sisi, Yesus mau taat sampai mati. Ya, itu ketaatannya. Dalam ketaatannya dia sedih, dia takut, dia gentar. Di satu sisi
perasaan Bapak. Dipertaruhkan juga. Anakku ini mau taat apa enggak? Atau memberontak. Ini pribadi yang lain. Nah kalau ini pribadi yang sama gimana terus? Nah kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menerima ini. Ya enggak apa-apa. Karena masing-masing belajar sesuai dengan sumbernya. Kalau sumbernya tradisi, ya sesuai tradisinya. Kalau sumbernya kita mau menggali sendiri, ya pasti sesuai dengan apa yang kita pelajari. Ya enggak apa-apa, dan kita belajar menerima berbagai macam perbedaan. Ya, kita belajar mempertimbangkan wawasan yang lain. Enggak boleh dikit-dikit menyesatkan. Ya. Tidak boleh seperti itu. Oke. Jelas Yesus mengatakan diutus Bapa. Jelas Yesus mengatakan dirinya adalah anak Allah, bukan Allah itu sendiri. Ya, dialog ini jelas menyatakan dia bukan Bapa. Yesus adalah anak yang diutus Bapaknya. Dalam arti inilah Yesus berkarya dalam kehendak Bapaknya. Ya, dalam kehendak Bapaknya. Bapak sebagai pribadi punya kehendak. Yesus pribadi sebagai pribadi mau taat kepada Bapak. Jadi jelas ada keterpisahan meskipun mereka sehakikat. Dalam keterpisahan inilah anak selalu berusaha sinkron dengan Bapak. Kalau tidak terpisah, kalau anak dalam kontrol Bapak, maka anak tidak bisa menjadi teladan. Kenapa? Ya dikontrol. Dikontrol. Dikendalikan. Nah, sedangkan kita dengan kehendak bebas kita harus menyesuaikan dengan Bapak. Bagaimana Yesus yang dikontrol Bapak bisa menyesuaikan dengan Bapak? Dikatakan menyesuaikan dengan Bapak? Tidak bisa. Kalau Yesus dikontrol, berarti pribadi Yesus tidak punya kehendak. Dan itu bukan pribadi yang lain berarti. Ya. Kalimat-kalimat ini mungkin rumit ya, tetapi renungkan. Supaya kita bisa tahu. Yesus sebagai teladan, itu berarti Yesus seperti kita persis. Punya pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Punya keinginan daging, punya. Meskipun dia menang. Bapak kalau boleh cawan ini berlalu. Nah itu kan kehendaknya sendiri. Bukan kehendak Bapak kan sebetulnya. Kalau dia ingin berlalu. Tetapi dia berusaha taat. Berusaha taat. Dia menyingkronkan. Itu bisa kita teladani. Tapi kalau Yesus dikontrol, tidak punya pribadi yang lain, berbahaya. Seperti dulu ya, zaman saya masih kecil itu ada boneka Susan. Nah, tahu ya boneka Susan? Nah, boneka Susan diapa-apain ya diem gitu ya. Karena yang menggerakkan adalah orangnya. Siapa tuh ya? Ria Enes. Yang gerakkan kan orangnya, Ria Enes itu. Ya Susannya manut. Boneka Susannya manut. Apakah Yesus seperti itu? Ya enggak. Kalau Ria Enes dan boneka Susan itu satu pribadi. Ini enggak, ini jelas tiga pribadi. Gitu loh. Allah punya kehendak, Yesus punya kehendak. Dan kehendak Yesus berusaha taat pada kehendak Bapa. Itulah teladan. Kalau enggak gitu enggak bisa dipahami, enggak bisa diteladani. Ya. Yesus bukan theos dalam arti Bapak. Ya. Bukan dalam arti sang Bapak. Tetapi Yesus adalah theos dalam arti sehakikat. Sehakikat. Saya hakikatnya manusia. Pak Tony hakikatnya manusia. Itu sehakikat. Pribadinya beda. Saya punya pribadi sendiri, Pak Tony punya pribadi sendiri. Allah juga begitu. Berarti tiga, Pak. Tidak bisa dikatakan tiga. Karena Yesus keluar dari Bapa dan Roh Kudus keluar dari Bapa. Sumbernya satu. Jadi ketritunggalan ini adalah karya Bapa untuk keselamatan dunia.
Sebetulnya seperti itu. Tidak perlu malu. Jadi kalau dilihat Allah itu esa, ya Bapa itu yang esa. Bapa itu yang satu, yang mono. Tritunggal apanya? Karyanya. Cara Bapa menyelamatkan dunia, mengutus anaknya, mengutus Roh Kudus. Gitu ya. Kalau dilihat dari pribadinya, ya memang 3. Kalau dilihat dari hakikatnya 1. Semua berasal dari Bapa. Gitu. Ya. Hotheos adalah Bapa. Yesus adalah firman-Nya, Hologos, gitu ya. Yesus adalah anaknya sebagai utusan yang menyatakan kehendak Bapaknya. Gitu ya. Kyrios adalah sebutan Tuhan dalam bahasa Yunani yang biasanya dikenakan oleh kaisar, bangsawan dan lain-lainnya. Ya. Jadi harus dibedakan antara Allah sebagai hakikat dan Tuhan sebagai gelar atau jabatan. Allah ya, itu hakikat, adalah Tuhan, adalah majikan, betul. Tetapi Tuhan atau Tuan belum tentu Allah, karena belum tentu Tuhan itu sehakikat Allah, belum tentu. Gitu ya. Allah itu pasti Tuan, Allah itu pasti Tuhan, majikan, Allah itu pasti Tuhan, penguasa, itu pasti. Tetapi Tuhan, gitu ya, belum tentu Allah. Majikan belum tentu Allah, karena majikan ada yang manusia kan. Julius Caesar itu Kyrios, itu tuan. Raja atas segala raja jajahannya. Itu. Tuan. Bangsawan itu tuan, pemilik budak itu tuan. Jadi di dalam Kristenan antara Allah dan Tuhan itu harus dibedakan. Nah, beda sama agama lain ya. Agama lain punya prinsipnya sendiri. Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah. Kalau kita enggak. Allah berkedudukan, bergelar Tuhan, betul. Karena dia penguasa alam semesta. Tetapi Tuhan belum tentu Allah. Karena ada manusia juga yang jadi Tuhan, jadi Tuan. Julius Caesar itu Tuan. Ya, jadi harus dijelaskan. Nah, maksudnya ini apa? Supaya kita ngerti antara Allah, Bapa maksudnya, dan Yesus anak Allah. Allah telah menyerahkan ya tahtanya kepada Yesus sang anak sebagai Tuan atas semesta. Allah itu pasti Tuhan, tetapi Tuhan menyerahkan, memandatkan ya tahta ketuhanannya kepada anak, sehingga anaklah yang mengatur alam semesta. Allah bersama-sama dengan anak, gitu ya. Allah bersama-sama dengan anak. Anak selalu bersama-sama dengan Bapak, gitu ya. Dan anak Sang Firman menjadi Tuhan bagi Bapak. Itu konsep Kristen, tidak bisa diotak-atik. Beda sama agama lain. Ya, agama lain mungkin Allah sebagai Tuhan dan dia memerintah dengan sendiri, sibuk sendiri, istilahnya gitu. Di dalam Kristenan tidak. Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Berarti Yesus mewakili Bapa. Allah memandatkan kuasanya kepada anak. Di Wahyu dikatakan ada satu tahta. Tahtanya satu. Gitu ya. Tahtanya satu. Ada Allah yang maha tinggi, ada anak domba. Nah, gitu ya. Allah yang maha tinggi tidak kelihatan, yang menyatakan adalah anak domba, sang anak. Nah, konsepnya seperti itu. Ya, jadi ini harus jelas. Injil Yohanes tulisan Yohanes, Wahyu juga tulisan Yohanes. Jadi sama. Ya, sama. Kita cek. Ya, kita cek. Ini tidak saya persiapkan, tapi penting ya supaya 3 itu apa? Pribadinya jelas. 1 itu apa? Tahtanya. Ya, tahta. Penguasa semesta alam tahtanya 1. Tahta Allah.
tapi dimandatkan kepada anak yang ngatur, anak yang ngurusin semua ciptaan. Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Nah, itu sebetulnya ada kesalahan. Ya, karena keluar dari tahta Allah dan anak domba. Kata tahta di situ cuma satu sebetulnya, throne, bukan thrones. Di bahasa Inggris lebih jelas. Ya. Jadi ada satu tahta. Ada satu tahta. Ya, tahta Allah dan tahta Allah dan anak domba. Satu tahta. Ya. Tahta anak domba karena anak domba kelihatan. Tahta Allah sebenarnya memang tahta Allah, tapi Allah kan tidak pernah kelihatan. Anak domba yang muncul. Yohanes 1 ayat 18, silahkan. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, anak Allah yang di pangkuan Bapa, yang dekat dengan Bapa. Bapaknya tidak pernah kelihatan, tetapi anak itu sebetulnya di pangkuannya. Sosok yang melekat dengan Allah sendiri, tetapi beda pribadi, yang nampak, yang kelihatan bagi ciptaan. Karena Allah tidak pernah kelihatan. Tahtanya satu. Jadi nanti kelak gitu ya, pada saat kita ketemu Tuhan, ya kita ketemu Tuhan Yesus. Allahnya tetap tidak kelihatan. Seandainya pun kelihatan, itu kemuliaannya luar biasa. Saya juga tidak yakin kalau bisa melihat Allah. Gitu ya. Mengerti Allah dalam arti memahami, oke. Tetapi melihat fisiknya seperti apa, tidak jelas loh. Di Daniel itu Pak, yang lanjut usia, tampak yang lanjut usia, itu kan personifikasi. Apakah seperti itu? Apakah seperti orang tua brewok, jenggotnya panjang gitu? Enggak juga. Ya, tidak seperti itu. Oke. Ya sebetulnya masalahnya di kata Tuhan. Orang luar negeri memanggil Yesus Lord itu lebih bisa dipahami sebagai Tuhan. Indonesia ini terjebak kata Tuhan sebetulnya. Kata Tuhan itu sebetulnya enggak ada. Kata Tuhan itu sebetulnya plesetan dari kata Tuhan. Ya. Ini terjadi karena terjemahan seseorang Belanda yang bernama Leidecker pada tahun 1678. Dia ingin menjelaskan bahwa Yesus itu penguasa semesta alam. Jadi kata Tuhan ditekankan menjadi Tuhan ditambah H. Tuhan itu Tuhan segala Tuhan, gitu istilahnya begitu loh. Sebetulnya kalau tidak pakai kata Tuhan itu lebih jelas bahwa Yesus itu Tuhan, sosok pribadi yang berbeda dengan Allah Bapa, beda. Gitu loh. Kita ini bingung sendiri kadang-kadang karena terjemahan. Kalau orang lain pakai kata Lord gitu, itu jelas banget. Gitu ya. Itu yang pertama, ya, menyatakan kejamakan Allah. Yang kedua, menyatakan dirinya. Siapakah Yesus? Dari kejamakan Allah, ya, Yohanes menjelaskan tentang kejamakan Allah. Allah itu esa, tetapi jamak, kesatuan, gitu ya. Lalu dia menyatakan, Yohanes menyatakan siapa diri Yesus. Di zaman itu, dalam budaya Yunani, logos dipahami sebagai pikiran, ide-ide, pengetahuan, tatanan, hukum yang abadi dan universal, yang sifatnya impersonal, bukan personal. Impersonal itu bukan pribadi, bukan sosok, tetapi sekedar ide-ide, kekuatan, tatanan, hukum abadi dan universal. Ya, logos dipahami dalam budaya Yunani seperti itu. Tidak pernah terpikirkan Allah menjadi manusia. Tidak pernah terpikirkan Allah, hakikat yang tidak kelihatan, imaterial,
ya imaterial gitu, menjadi manusia, sosok atau hakikat yang kelihatan, personal, yang material, tidak pernah dipikirkan seperti itu. Jadi logos dalam budaya Yunani itu ide-ide, pengetahuan, tatanan. Tidak pernah terpikir logos itu adalah pribadi, sosok, gitu ya, tidak pernah. Tetapi Yohanes menjelaskan makna logos dalam pemahaman yang berbeda. Jadi logosnya Yohanes itu berbeda, karena logosnya Yohanes, ide-ide itu, kebijakan itu, hikmat itu menjadi manusia. Itu perbedaannya. Jadi logos Yunani dan logos Yahudi, logosnya Yohanes, ada persamaannya, tetapi juga ada perbedaannya. Ya. Ilmu, hikmat, kebijaksanaan, ide-ide itu sama. Tetapi logos Yunani tidak pernah terpikirkan akan menjadi sosok anak Allah, menjadi sosok pribadi, tidak pernah terpikir seperti itu. Ya, itu perbedaannya logos Yunani dan logos Yahudi, gitu ya. Logosnya bahasa Yunani, tetapi pola pikir Ibrani, gitu, Yahudi. Supaya tahu saja, di tahun 560, ya ini sejarah logos, supaya Anda tahu juga. Sebetulnya ini sangat akademis ya, tapi tidak apa-apa wes, Anda harus tahu juga lah. Di tahun 560 sebelum Masehi, di Efesus, hidup seorang filsuf bernama Heraklitos. Filsuf ya, jadi bukan seorang percaya. Dia mencetuskan ide bahwa segala sesuatu berubah dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, kehidupan di dunia tidak kacau balau. Sebab semua perubahan itu dikendalikan secara teratur oleh logos. Ini Heraklitus. Ya. 500 tahun sebelum Yohanes. Nah, tapi logos sekali lagi yang dipahami Heraklitus seperti tadi, itu ide-ide, tatanan, pengetahuan, hikmat gitu ya. Ide tentang logos yang menggerakkan dunia dalam keteraturannya itu dikembangkan oleh para pengikut Stoa. Ya. Jadi di kota Efesus inilah Yohanes menggunakan kata logos untuk menjelaskan Yesus kepada orang percaya di perantauan. Ada tersirat juga untuk keinginan menjangkau orang Yunani. Jadi cara Yohanes menjelaskan siapa Yesus itu dari sisi sudut pandang Yunani. Orang Yunani ngerti logos. Nah, aku menjelaskan Yesus adalah logos. Cuman logosku dia menjadi manusia. Itu. Logosmu kan tidak pernah jadi manusia. Logosku, logosnya Yohanes, logos Ibrani menjadi manusia. Gitu ya. Nah, Philo. Tadi itu tahun 560 ya. Ide tentang logos tahun 560 sebelum Masehi. Nah, sekarang Philo. Philo ini hidup tahun 20 sebelum Masehi sampai 45 Masehi. Ini seorang filsuf Yahudi, ya, dia bangsa Yahudi dari Alexandria. Tapi filsuf, hidup dalam budaya Yunani, dia mengerti filsafat Yunani, tapi dia juga mengerti teologi Ibrani. Jadi ini Philo ini hebat. Hidup belajar dalam budaya Yunani, mengerti filsafat Yunani, tetapi dia sebagai orang Yahudi memiliki pemahaman teologi Yahudi, punya. Nah, dia berusaha menggabungkan antara filsafat Yunani dan Ibrani. Antara filsafat Yunani dan teologi Ibrani, dia berusaha menggabungkan. Dia mengatakan Allah menciptakan dunia dan mengendalikan segala sesuatunya dengan logos. Ini Philo. Dengan demikian orang Yunani mengakui bahwa logos merupakan kekuatan Allah untuk mencipta dan mengatur alam semesta. Sampai titik sini betul ya, ada kesepakatan antara Yunani dan Yahudi. Ya, sama kan? Di Amsal 8, 22 sampai 31, itu kan jelas. Nah, coba dibaca yuk.
Amsal 8 ayat 22 sampai 25 dulu aja. Amsal 8 ayat 22 sampai 25. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan selebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Ya, jelas ya. Jadi di pikiran Yahudi, di dalam pemikiran Yahudi juga ada sosok hikmat keluar dari Allah yang menciptakan semesta. Gitu ya. Kalau di Yunani, logos, sosok dari Allah, gitu ya, yang mengatur dunia, yang menciptakan dunia. Ini sama, dalam hal ini sama. Tetapi di dalam pemikiran Ibrani, ya, sosok hikmat ini dipersonifikasi, diorangkan, dipribadikan. Gitu. Philo menggunakan kata logos, pikiran, ilmu, atau firman. Ya, lebih dari 1.400 kali dalam ulasannya. Meskipun mirip, namun ada perbedaan dengan yang dimaksud Yohanes. Philo berusaha mendamaikan pemikiran monoteisme Yahudi dengan filsafat Helenis Neoplatonis. Ya, ia menyamakan logos dengan anak sulung Allah. Gitu ya. Logos adalah anak sulung Allah yang sulung dari antara para malaikat. Bagi Philo, logos itu malaikat. Bagi kita, logos itu anak Allah. Bedanya di situ. Yang berteofani sebagai malaikat. Nah, pemikiran Philo belum semaju pemikiran Yohanes. Pemikiran Philo, logos itu anak sulung Allah. Ya, dialah malaikat. Bagi Yohanes, logos itu anak Allah, sehakikat Allah. Ya. Tetapi dalam karyanya dia berteofani, bukan malaikat. Kalau malaikat kan ciptaan. Kalau Yesus bukan ciptaan, dia dilahirkan. Dalam karyanya dia berteofani. Seperti itu. Nah, bagi orang awam, istilah-istilah beda sedikit ini mumet pasti. Tapi bisa dipahami. Gitu ya. Jadi ada hubungan antara logos Yunani dan logos Ibrani, itu ada hubungan sebetulnya, meskipun tidak sama persis. Ya, tetapi orang yang penganut pokoknya aku bener dewe, istilahnya gitu ya, nggak mau tahu. Oh beda, logosnya Ibrani dengan Yunani beda gitu. Ya silahkan. Tetapi kalau saya melihat ada persamaan, karena yang namanya kebenaran itu universal. Meskipun tidak sejelas, tidak segamblang apa yang disampaikan Alkitab. Ya Alkitab berbudaya Yahudi, berbudaya Ibrani, ya ini yang paling menjelaskan siapa Allah, itu yang kita terima, betul. Tetapi bukan berarti gitu ya, filosofi, ide-ide dari daerah lain, dari bangsa lain itu salah total, tidak seperti itu. Ini menunjukkan Allah itu esa malah. Allah orang Yunani dan Allah orang Israel, Allah orang Indonesia sama. Pasti ada bercak-bercak persamaannya meskipun secara utuh. Gitu ya, kita memahami Allah dengan benar dari teologi Ibrani, dari Alkitab. Ya, tetapi kita tidak boleh tutup mata gitu loh. Sehingga kita tidak jadi orang yang merasa benar sendiri. Beda sedikit, salah, sesat, bidat. Nah, itu yang terjadi. Ya. Yohanes di abad pertama, ya. Jadi Yohanes itu lahir itu kira-kira 6 Masehi, ya, meninggal 101 Masehi. Menjelaskan Yesus adalah logos, sehakikat Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Silakan, Pak. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman.
firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, jadi jelas ya, Logos di situ sehakikat Allah, bukan malaikat. Meskipun dalam karyanya di Perjanjian Lama, dia berteofani sebagai malaikat Yahweh, malaikat gitu loh. Jadi jelas hakikatnya Allah, gitu ya. Jadi Logos bukan sekedar ide-ide atau pikiran atau ilmu atau kekuatan atau ucapan dengan daya cipta atau malaikat ciptaan, bukan. Logos adalah pribadi sehakikat Allah pencipta. Sang Firman adalah penyataan Allah. Jadi jelas ya. Jadi malam ini saya mau menjelaskan, gitu loh. Bedanya itu ya tipis-tipis. Filsafat Yunani, ya. Terus definisinya Philo dengan definisinya Yohanes itu beda tipis. Tetapi kita harus paham. Ya. Kebenaran ini sedemikian rumit, kalau Anda tidak belajar, saya nggak ngerti. Kita nggak ngerti siapa sebetulnya Yesus. Ya. Logos adalah subjek pembicaraan, baik filsafat maupun teologis. Logos dipandang sebagai sesuatu yang menjembatani antara Allah dan dunia. Allah sendiri, dunia sendiri. Ini terpisah, Allah kudus, dunia najis. Tidak bisa menyatu. Harus ada yang menjembatani. Itulah Logos. Allah menjadi manusia. Anak Allah menjadi manusia. Manusia yang berkenan di hadapan Allah. Nah, ini menjembatani, ini harus ada. Ya. Jadi kalau tidak seperti itu, tidak mungkin. Gitu ya. Allah kumpul sama orang-orang najis, tidak mungkin. Dalam hal ini filsafat dan teologi memiliki persamaan, namun dalam teologi Perjanjian Baru, Logos adalah pribadi anak Allah. Ya, Yesus menyatakan dalam hal ini di dalam kitab Injilnya dijelaskan pribadi anak Allah dijelaskan dalam Injil Yohanes sebagai berikut. Yesus menyatakan Tuhan atas hari Sabat. Musa diberi Torah, kuduskan hari Sabat. Nah, yang memberi ini siapa? Itulah Logos, itulah anak Allah. Ya, Yesus menyatakan Tuhan, Tuan, majikan atas hari Sabat. Dia menyatakan dirinya Yahweh. Ya. Yesus menyatakan sabdanya adalah roh dan hidup di pasal 6. Yesus menyatakan dirinya yang menghembus, yang mengajar si Adam. Pasal 6. Dia menyatakan dirinya Mesias. Pasal 7. Yesus menyatakan dirinya sebagai terang. Ego eimi. Dia ada sebelum Abraham ada. Terang itu ada sebelum permulaan zaman. Itu di pasal 8. Yesus menyatakan kesatuannya dengan Bapa di pasal 10. Jelas Yesus adalah anak Allah yang sehakikat Allah. Bukan malaikat. Ciptaan maksudnya bukan. Meskipun dalam karyanya pribadi anak Allah ini, pribadi Logos ini berteofani sebagai malaikat. Di zaman Perjanjian Baru, dia inkarnasi menjadi manusia. Seperti itu. Ya, tetapi hakikatnya adalah anak Allah, Sang Firman. Semua ini adalah penjelasan Yohanes untuk orang-orang percaya pada zamannya. Pada zamannya, orang-orang kan bingung, orang Yunani bingung, orang Yahudi ya bingung, dia nulis, ini loh sesungguhnya Yesus. Dari penjelasan tersebut, ya jelas tampak sudut pandang keyahudiannya. Meskipun nuansa Yunani tersirat dalam kitab ini, itu jelas banget. Ya, ada Logos, ada Sophos, permulaannya adalah Allah, segala macam. Itu kan Yunani juga punya, permulaannya adalah Allah, memang Yunani juga begitu. Namun terciptanya dunia ini ada percikan-percikan Allah. Gitu. Nah, percikan-percikan Allah, cahaya Allah ini siapa? Yesus pribadi.
Kalau di dalam ide-ide Yunani, percikan-percikan Allah ini hanya sebagai ide-ide kekuatan tatanan. Ya, jadi di sini belajar juga memahami pandangan orang lain, gitu ya. Persamaannya ada, perbedaannya juga ada. Ya, bagi kita orang percaya, pemikiran Yohanes jauh lebih berkembang. Ya. Ciri Yunani ya adalah ciri Yunani dalam keselamatan didapat dari pengetahuan atau ngilmu, mencari dan menemukan hal-hal mistis atau misteri. Itu Yunani, filsafat Yunani. Berbeda dengan Yahudi di mana keselamatan berarti penebusan baik jasmani dan rohani secara utuh. Tidak membedakan jasmani dan rohani. Kalau di Yunani, jasmani itu dinyatakan buruk. Rohani dikatakan baik. Hal-hal jasmani itu buruk. Hal-hal rohani itu baik. Itu bagi filsafat Yunani. Tetapi bagi teologi Yahudi, Allah menciptakan alam semesta itu fisik. Allah menciptakan Adam itu baik. Allah menciptakan Hawa itu daging, itu baik. Iya kan? Setelah penciptaan Tuhan kan ngomong. Apa? Sungguh amat baik. Jadi jasmani dan rohani di dalam teologi Yahudi itu sama-sama baik. Kalau Yunani enggak, kalau Yunani yang fisik ini jelek. Makanya kalau mati dalam filsafat Yunani, mati itu tubuh dikubur, terbuang percuma istilahnya dalam tanda kutip ya. Dan rohnya ini kembali kepada Allah. Yang kembali ini roh, karena roh yang baik. Jadi kalau ada gereja-gereja yang berpikir, surga itu alam roh, sebetulnya itu filsafat Yunani. Surga itu alam roh, nyanyi-nyanyi, terus nyanyi-nyanyi, ya, makan jeruk, jeruknya keluar lagi, ya, itu alam roh kan? Itu filsafat Yunani, tidak pernah seperti itu. Teologi Yahudi, jasmani maupun rohani sama-sama baik. Dua-duanya diciptakan Tuhan. Roh dari Allah, tubuh dari tanah yang diciptakan Tuhan. Dua-duanya sangat baik. Allah adalah Allah orang hidup. Orang hidup itu berarti tubuh dan roh menyatu. Bagi teologi Yahudi, ya, kematian orang itu adalah peristirahatan sementara yang kelak akan dibangkitkan. Jadi hakikat manusia ini bertubuh, bukan ngeroh. Ya, jadi kalau gereja-gereja banyak yang tidak menjelaskan ini, sebetulnya salah kaprah. Di pengakuan iman rasuli, aku percaya kebangkitan tubuh. Itu loh yang diakui. Bukan kebangkitan roh. Enggak seperti itu. Ya, surga itu alam fisik, bukan alam roh. Kalau kita meyakini surga itu alam roh, ya tidak beda dengan filsafat Yunani. Gitu ya. Tulisan Yohanes, ya, Injil Yohanes maksudnya, jika dibandingkan dengan naskah Laut Mati yang berasal dari zaman sebelum Kristus, banyak ungkapan yang sama antara Injil Yohanes dan naskah-naskah Qumran. Misalnya, berjalan dalam kegelapan, anak-anak terang, roh kebenaran, ya, frasa-frasa itu, ya, istilah-istilah itu sudah menjadi istilah yang umum di zaman Qumran, di zaman sebelum Yesus lahir. Jadi istilah-istilah ini bukan istilah Yunani, tetapi istilah Ibrani. Meskipun di Yunani juga ada. Ya, ada persamaan. Sehingga Injil Yohanes tidak diragukan keasliannya sebagai karya Yohanes, bukan sastra Yunani. Karena dulu sempat dipikir Injil Yohanes itu sastra Yunani. Karena isinya Yunani banget, gitu ya istilahnya. Tidak seperti itu. Oke, lanjut. Berat ya pelajaran malam ini. Tapi tidak apa-apa, Anda harus coba mengulang supaya ngerti.
Sehingga Anda akhirnya cerdas gitu loh ya. Kalau ada pengajaran, oh kok begini ya? Nah, Anda tahu, oh, ini bukan. Poin ketiga, penyertaan Tuhan atas umatnya. Penyertaan Allah itu nyata, terutama dalam pelayanan Kristus di bumi. Pribadinya, pengajarannya, dan pekerjaannya. Tetapi saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kuduslah yang menyertai murid-murid atau menyertai gereja. Tujuan kehadiran Roh Kudus dijelaskan. Tujuan kehadiran Roh Kudus dijelaskan, ya, sama dengan tujuan Yesus, yaitu membentuk manusia menjadi benar. Ya, kita baca yuk. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, tidak ada orang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Berarti Yesus itu penghubungnya, jembatannya, bukan Allah Bapaknya, gitu loh ya. Harus tahu itu. Pasal 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Sekarang pasal 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus daripada Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Yesus adalah penghubung kepada Allah, dan pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan mengutus Roh Kudus, ya, yang mengingatkan manusia bagaimana kembali kepada Bapa, ya, bagaimana menyatu dengan Kristus. Kita bandingkan pasal 16 ayat 7 sampai 13. Yohanes 16 ayat 7 sampai 13. Sampai 13. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke. Kenapa Tuhan Yesus di pasal 16 ayat 7 dikatakan, lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus datang. Betul ya? Coba perhatikan. Yesus hidup, ya, itu sebagai manusia. Ini Yesus. Ya. Dia ada di Israel. Ya. Ini Israel, anggap aja ini Israel. Ini negara Israel kan. Yesus itu sebagai manusia, wilayah kerjanya Galilea dan Yerusalem. Yesus itu sebagai manusia putar-putar maksimal di sini, manusia. Lebih baik aku pergi, Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun, dia menguasai dunia. Dia berkarya lebih luas daripada Tuhan Yesus karena dia roh. Dia menjamah siapa saja. Siapa saja. Ya. Roh Kudus dicurahkan bagi dunia. Nah, bagi mereka yang mengenal Injil, Roh Kudus bisa berkarya lebih
maksimal. Itu Roh Kudus. Jadi universal sekali, jangan merasa Tuhan itu milik satu kelompok. Buktinya banyak budaya-budaya lain, agama-agama lain senafas, memiliki kemiripan pengajaran dan moral seperti yang Kristen miliki atau Yahudi miliki. Karena memang Allah itu Allah semesta alam, bukan Allahnya satu kelompok. Dia lahir di Israel, memilih Israel, itu kan karena memilih bangsa ini sebagai imamatnya, imam-imam yang rajani gitu loh. Sebagai alatnya, masalahnya Israel gak mau berkembang, gak mau pergi, gak mau meluas. Maka dia memilih umat yang lain, umat Israel rohani, dan mengutusnya, jadikan segala bangsa murid. Dari situlah kekristenan menyebar. Jadi tidak eksklusif. Kekristenan itu keluar sebetulnya. Ya, sifatnya keluar, merangkul semua orang, merangkul semua keyakinan, sebetulnya seperti itu. Menunjukkan terang yang benar seperti apa. Gak malah mengkafir-kafirkan orang. Kalau tidak sama, ya cukup dengan penjelasan, tidak usah mengkafir-kafirkan. Allah itu Allah semesta alam, Allah semua orang. Dan kita orang Kristen dipanggil menjadi imamat yang rajani. Petrus mengatakan itu. Kalimat itu sebetulnya kan untuk orang Israel dulu. Ya di kitab apa itu, Ulangan kalau nggak salah. Coba. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini Petrus kan ngomong sama orang percaya. Kamulah bangsa yang terpilih. Orang percaya itu loh bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Jadi orang percaya itu diutus untuk menjadi terang, memberitakan kebenaran. Itu pemilihan orang Kristen yang menggantikan posisinya Israel jasmani, di mana sebetulnya Israel jasmani dipilih untuk itu, tetapi karena menolak Yesus, ya menolak menjadi berkat bagi segala bangsa, ublek sama wilayahnya sendiri, sama kerajaannya sendiri, ya sudah Tuhan buat bangsa yang baru, bangsa berdasarkan iman, bukan bangsa berdasarkan keturunan. Coba kita cek. Itu sebetulnya untuk orang Israel. Keluaran 19, 5-6. Jadi aneh kalau ada orang percaya, orang Kristen maksudnya ya, minder sama orang Yahudi. Merasa Yahudi anak Allah. Kita apa? Anak siapa terus? Kita ini anak Allah. Ya. Keluaran 19, 5-6. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, dulu itu keimamatan ya jatuh pada Israel yang dipilih. Israel menolak Yesus, menolak rajanya, menolak yang memilihnya. Maka Tuhan Yesus sebagai Yahweh, sebagai Allah
anak Allah, membentuk bangsa yang lain, membentuk bangsa Israel secara rohani, bukan keturunan. Jadi sebenarnya kita tuh pengganti mereka. Tapi anehnya orang Kristen sekarang itu minder kalau melihat orang Yahudi. Seolah-olah orang Yahudi itu stratanya, derajatnya lebih tinggi. Tidak, kita tuh sama saja. Sama saja. Kita tuh dipilih karena taat, bukan karena keturunan. Itu yang membedakan antara kita dengan mereka. Ya, ini saya ngomong begini bukan karena saya anti Yahudi, tetapi firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, kitanya harus bersyukur dan harus taat, harus bergerak, jangan bersyukur. Bersyukur Tuhan aku imamat yang rajani. Lah bersyukur tok tapi gak kerja. Kita dipilih untuk bekerja menjadi imam-imam Allah, imam-imam Yahweh sebetulnya. Ayo kerja supaya bangsa-bangsa melihat, orang-orang di sekitar kita melihat dan ikut menikmati terangnya Tuhan. Hari-hari Minggu ini kan saya ngomong soal utusan. Kita jadi murid itu diutus. Selain menguduskan diri, menguduskan batin, juga diutus. Sama seperti Bapak mengutus Yesus, kita juga diutus. Sebagai apa? Imamat yang rajani. Memberitakan pekerjaan Tuhan, memberitakan terang Tuhan itu. Ayo, do something, lakukan sesuatu. Jangan kebenaran ini dikeloni sendiri. Disimpan aja. Nah, jadilah terang dimanapun, di tempat kerja, di sekolah, di pergaulan luas, jadilah terang dengan hidup seturut firman. Minimal itu. Kalau bisa memberitakan kebenaran, puji Tuhan. Jika tidak, minimal jadilah terang. Benar-benar melakukan firman. Ya. Yang keempat, di dalam Injil ini ada tema Paskah. Umumnya, kalau nggak salah tuh ya, di Injil Matius, Markus, Lukas, itu ada satu kali Paskah. Tetapi di Yohanes, di kitab Injil Yohanes, ada 3 Paskah yang disebutkan secara spesifik dalam Yohanes. Oleh karena itu tradisi bahwa pelayanan publik Yesus mencakup 3 tahun. Kalau Anda lihat di Matius, Markus, Lukas, Paskahnya cuma sekali. Seolah-olah Yesus pelayanan cuma setahun. Tetapi sebetulnya ada 3 kali Paskah di kitab Yohanes. Itu berarti Yesus melakukan pelayanan 3 putaran, 3 tahun maksudnya. Bahkan ada yang berpikir lebih. Ada yang berpikir lebih. Ada yang berpikir bahwa usia Yesus bukan 33. Jadi setelah dibaptis umur 30, umumnya orang meyakini karena di Yohanes 3 tahun pelayanan, 3 tahun putaran Paskah, 33 dia mati. Wafat, naik ke surga. Tetapi ada yang berpikir juga sebetulnya Yesus meninggal itu bukan umur 30. Gitu ya, bukan usia 33. Tapi lebih dari itu. Karena dibaptis umur 30, ya dia melewati beberapa Paskah, minimal 3 kali, tetapi sebetulnya dia wafat umur 40. Seperti yang dinubuatkan, saya lupa, Yeremia atau Yesaya itu. Ya, dia berbalik ke kiri, dia berbalik ke kanan, itu ada. Gitu ya. Tetapi ini tafsiran minor. Yang mayor, Yesus wafat 33 tahun, setelah dibaptis umur 30 tahun, karena ada 3 tahun putaran Paskah. Ya, ini. Dan sebetulnya ada beberapa perbedaan juga dalam Yohanes dan sinopsis, Injil sinopsis, ada beberapa perbedaan. Cuman saya nggak akan utarakan di sini ya, nanti Anda tambah bingung. Kalau mendalami begitu Pak, kadang-kadang nggak tambah pintar, tambah bingung, asli. Tetapi nggak boleh menyerah kan, kita harus menggali terus, akhirnya ya paham gitu loh. Yang kelima, penebusan dunia. Ya, dalam sudut pandang Yohanes, firman ilahi, anak Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia melalui kehidupan gereja. Ini kokoh. Jadi jangan dianggap gereja tidak diperlukan. Gereja itu diperlukan sebagai wadah pembentukan, kelompok pembentukan milik kepunyaannya. Ya.
Kita baca yuk, Yohanes 17 ayat 9. Atau baca gini dulu, Yohanes 1 ayat 29 dulu. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oke, jadi Yesus ya menghapus dosa dunia. Jadi setelah dia menebus, menghapus dosa dunia, dia mengajar. Ya. Ini di Yohanes 17 ayat 9. Ayo dibaca yuk. Jadi kita tahu hubungannya. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka adalah milikmu. Sebab mereka adalah milikmu. Ya. Yesus menebus dunia, tetapi Yesus tidak berdoa untuk dunia. Yesus menebus dunia, ini keadilannya. Tetapi mereka yang mau mendekat pada Yesus, yang mau belajar pada Yesus, itulah miliknya. Yesus berdoa untuk kelompoknya, untuk orang-orang yang mengasihinya, yang mau ikut dia. Bukan untuk dunianya. Aku lakukan untuk dunia. Aku menebus dunia. Aku menebus seluruh umat manusia di dunia. Tetapi aku berdoa untuk kelompokku. Orang-orang yang mau mengikut aku. Orang-orang yang mau mengikuti jejakku, kelompoknya. Ini loh. Tebus-tebus semua, ini keadilan Tuhan. Tetapi setelah ditebus, semua manusia memiliki kesempatan yang sama. Nah, Yesus milih yang mana? Yesus memilih orang-orang yang menggunakan kesempatan setelah ditebus, dia mau ngapain? Dia mau ngikut dia apa enggak? Yesus menebus umat seluruh dunia. Diampuni semua. Tetapi mereka yang sukarela, aktif mengasihi Tuhan, itulah miliknya. Ada satu ayat dikatakan, dia tahu milik kepunyaannya. Yesus bisa melihat siapa-siapa orang yang mengasihi Tuhan apa enggak. Ayo, tunjukkan kasih itu. Ya, tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dia berdoa buat kita. Dia berdoa buat kita. Kelompoknya, gerejanya, umatnya. Ya, yang telah dipanggil. Penebusan itu kan dipanggil. Yesus menebus dunia, Yesus menebus manusia, semua manusia. Itu panggilan. Nah, yang merespon panggilan ini, yang mau bersekutu bersama dia, dibentuk bersama dalam gerejanya, dalam jemaatnya, itulah yang didoakan. Penebusan untuk semua orang, panggilan untuk semua orang, tetapi yang merespon yang didoakan, yang menjadi satu, yang bersekutu dengan dia, itu yang didoakan. Amin Bapak Ibu. Jadi inilah ya kitab Injil Yohanes. Injil ini luar biasa dan kita tidak tidak bisa meremehkan. Ya. Seperti orang zaman itu bingung, kalau nggak ada Injil Yohanes kita juga bingung. Kalau kita cuma membaca Matius, Markus, Lukas, kita bingung Yesus itu sebetulnya siapa. Ya, karena yang ditulis dalam sinopsis itu sisi kemanusiaannya yang lebih besar. Sisi keilahiannya kurang nampak gitu ya. Sehingga orang-orang Yunani, Yahudi saat itu bingung. Jadi inilah Injil terakhir yang menyatakan siapa dia sebenarnya. Ya, Injil Yohanes melihat sudut kerohaniannya, keilahiannya, batiniahnya. Ya, itu Injil Yohanes. Oke, saya rasa cukup. Saya buka ruang untuk bertanya, silahkan.